Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala memaparkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf dan lingkungan keluarganya, juga masyarakat di masanya, yang mencakup setidaknya dua negara atau dua wilayah, yaitu Syam dan Mesir. Dan bagaimana seorang Yusuf alaihissalam mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mudah dijalaninya dari sejak kecil sampai kemudian dewasa. Banyak sekali aral rintang yang harus dihadapi, perjalanan yang terjal dari seorang yang terbuang atau dibuang tepatnya karena kedengkian dan ketidaksukaan saudara-saudaranya, dan kemudian nasibnya yang begitu naas, difitnah sehingga dipenjara bertahun-tahun tanpa pernah mengalami proses pengadilan. Tapi kemudian ketika keluar dari penjara, dengan keteguhan imannya, dengan keyakinannya, dengan ilmunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yusuf justru menjadi penyelamat sebuah negeri atau negara dari krisis berkepanjangan selama 7 tahun. Krisis pangan yang melanda Mesir itu bisa diatasi oleh seorang Yusuf alaihissalam. Dan pelajaran yang besar ini tentu saja bukan sekedar hendak diceritakan oleh Allah kepada kita atau sedang diceritakan oleh Allah kepada kita agar kita tahu apa yang telah terjadi di zaman Nabi Yusuf. Tapi ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga atau ibrah yang sangat berharga. Bagaimana seharusnya manusia mengalami persoalan-persoalan berat dalam hidupnya. Bagaimana segala keterbatasan itu kemudian tidak serta-merta mengekang manusia untuk bisa kemudian tetap berkembang dan berkarya. Bahwa keyakinan kepada Allah, keteguhan terhadap iman atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala bukan saja membuat seorang yang tadinya tidak berdaya kemudian bisa menjadi berdaya, orang yang terkungkung kemudian menjadi lepas, membuat Yusuf alaihissalam bisa menyelesaikan krisis 7 krisis pangan 7 tahun dengan membangun kekuatan budaya konsumsi, budaya ekonomi, dan juga membangun manajemen pangan yang sangat luar biasa baik sehingga menghindarkan masyarakat dari krisis yang berkepanjangan itu. Nabi Yusuf di penjara, tidak pernah belajar teori ekonomi yang dikembangkan di Mesir pada masa itu, tapi justru ilmu yang dia dapati dari Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan permasalahan di luar dugaan siapapun. Tentu saja pendekatan Nabi Yusuf bisa dikatakan adalah pendekatan out of the box untuk saat ini. Tapi yang tidak dibayangkan oleh siapapun itulah justru yang menyelamatkan banyak manusia, bahkan bukan sekedar negara Mesir, negara-negara tetangga pada masanya pun mendapat atau terdampak positif dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, termasuk saudara-saudaranya yang dulu menjauhkannya, mengusirnya, atau bahkan kalau mungkin mereka bisa membunuhnya. Tapi justru takdir Allah membawa bahwa mereka yang dulu mendengkinya sekarang harus secara nyata terbuka, membuka mata mereka dan berani mengakui bahwa Yusuflah alaihissalam adalah orang terbaik, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bahwa anugerah dari Allah itu tidak bisa dihalangi dengan cara apapun, bahwa ketika mereka ingin menjadi lebih baik dengan cara menyingkirkan Yusuf, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat Yusuf di atas dugaan siapapun di antara mereka. Bagaimana kemudian untuk mencapai puncak dari kejayaannya. Dan ketika sampai di puncak kejayaan, apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersimpuh di hadapan Allah dengan mengatakan, "Ya Allah, dengan kekuasaan yang Kau berikan ini, maka apalagi yang ingin dicapainya?" Yang ingin dicapai oleh Nabi Yusuf adalah tawaffani musliman wal hiqni bis salihin. Ketika seorang memiliki ambisi untuk menjadi orang besar, untuk menjadi pemimpin, dan berbuat sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk kepentingan atau untuk manfaat dan maslahat banyak orang, maka di puncak kejayaannya, ketika tidak ada lagi orang yang lebih tinggi dari dirinya, maka dia harus ingat bahwa Allah lah yang mengantaranya ke puncak kekuasaan itu. Maka dia harus punya obsesi yang jauh lebih tinggi dari sekedar kejayaan ataupun kursi jabatan yang sudah begitu luar biasa dan dikendalikannya dengan begitu luar biasa. Maka puncak dari keinginannya adalah tawaffani musliman, ya Allah, matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan berserah diri kepadamu, wal hiqni bis salihin, dan kemudian sertakanlah aku bersama rombongan orang-orang yang saleh di antara hamba-hambamu. Demikianlah bagian kutipan dari ibrah yang harus kita pelajari agar kita tahu
bahwa setiap kisah dalam Al-Quran, setiap perjalanan hidup dalam sejarah kehidupan manusia, ada pelajaran-pelajaran penting yang harus kita gali. Untuk itu, selamat menikmati program Imroh dalam acara kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.